Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, apa kabar semuanya? Saya yakin percaya bahwa kuasa Tuhan tetap nyata untuk setiap kita yang percaya dan berserah kepada Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita akan membahas satu bagian firman Tuhan yang sangat memberkati kita sekalian dari Mazmur pasal 56. Saya akan baca di bagian yang keempat dan kelima saja. Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan di Alkitab masing-masing dan juga di layar yang tertera. Saya bacakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu Saudara, ada banyak ketakutan, kekhawatiran, kesusahan yang sedang kita alami. Itu tidak dapat kita pungkiri. Ribuan karyawan sudah di PHK. Ada banyak kepala-kepala keluarga yang sedang bingung mau menafkahi anak istrinya bagaimana. Ada banyak pelajar yang bingung, terus nanti aku sekolah bagaimana. Kemudian ada orang-orang yang juga bingung, kemudian setelah ini kita mau buat apa? Kita nggak punya lagi simpanan karena sudah habis untuk memenuhi kebutuhan. Dan ada banyak ketakutan, kekhawatiran, dan kesusahan yang kian hari kian menghimpit, kian menghantui dan membuat kita seperti kehilangan kepercayaan, kehilangan pengharapan. Apakah Bapak Ibu Saudara sedang mengalaminya? Tenang. Ternyata ketakutan dan kekhawatiran yang sedang kita alami belum apa-apanya dibandingkan apa yang dialami oleh Daud berapa ribu tahun yang lalu. Diungkapkan di Mazmur pasal 56 bahwa Mazmur ini ditulis ketika Daud sedang dalam ketakutan yang luar biasa, sedang dalam kesusahan yang luar biasa. Ia sedang ditangkap oleh orang Filistin di Gat. Pada saat itu ia nggak punya tempat yang aman, ia nggak punya tempat yang nyaman, tak punya tempat peraduan selain Tuhan. Kalau kita saat ini masih bisa berada di rumah kita masing-masing, di tempat yang aman, kita masih bisa berpegangan tangan dengan keluarga kita untuk berdoa bersama. Daud tidak. Mungkin ia meneteskan air mata, mengadu semua keluhan-keluhan. Saudara-saudaranya mungkin seperti tidak peduli kepadanya. Negeri yang ia tinggalkan adalah negeri yang ia rindukan, tetapi ia harus pergi dari Israel karena Raja Saul mengejar-ngejarnya. Hanya karena ia melawan seorang Goliat, hanya karena ia membela nama Tuhan. Dan saat ini dalam kisah pada Mazmur 56, ia sedang menghadapi ketakutan, diancam dibunuh oleh Raja Akis. Oleh karena itu yang perlu kita garis bawahi bahwa ketika Daud mengalami ketakutan yang luar biasa itu, ia bukan hanya saja menguatkan dirinya Bapak Ibu. Ia bukan hanya saja sedang meyakinkan dirinya, tapi dari kisah Mazmur 56 di situ dinyatakan deklarasi iman bahwa ketika aku takut, aku percaya kepadamu. Dan itu diulang 2 kali di ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Itu juga ditandai dengan penjelasan di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, kemudian ayat yang setelahnya dari ayat yang ke-6 sampai seterusnya. Dijelaskan tentang betapa seorang Daud begitu sangat dirundung kemalangan, dirundung kekhawatiran, kesusahan, ketakutan yang teramat hebat. Tapi ia memilih untuk percaya. Poin pertama yang perlu kita ingat Bapak Ibu bahwa ternyata kepercayaan itu tidak timbul ketika Tuhan menunjukkan mujizat terlebih dahulu, ketika Tuhan menunjukkan kelepasan terlebih dahulu. Kepercayaan diperlukan bahkan tatkala kita sedang mengalami ketakutan. Karena ketakutan itu adalah hal wajar, ketakutan adalah hal manusiawi. Kita tidak dilarang takut. Kita dilarang untuk tidak percaya kepada Tuhan ketika kita. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekarang untuk
Walaupun kita sedang mengalami kekhawatiran yang mungkin pun belum tentu kita akan hadapi. Saya mengajak kita semua untuk tetap percaya kepada Tuhan. Karena betapapun kesusahan yang akan ada di hadapan kita begitu besar, Tuhan kita lebih besar dari setiap pergumulan permasalahan kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, saya melihat semangat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kemudian hal kedua yang perlu kita ingat yaitu Bapak Ibu Saudara bahwa Allah peduli. Apakah ketika Daud dikejar-kejar, kemudian di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, musuh-musuhnya berusaha mengejar, musuh-musuhnya berusaha menangkap, membunuh, sehingga tak satu waktu pun dilewatkan supaya Daud bisa segera selesai hidupnya. Bapak Ibu Saudara, akhir cerita ini adalah bahwa Daud berpura-pura menjadi orang gila. Tetapi dia tahu bahwa keluputan atau kelepasannya terjadi bukan semata-mata karena kecerdikan. Hanya karena Allah semata. Hanya karena Tuhan semata. Di ayatnya yang ke-9, ayat yang begitu menguat. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan ya Tuhan? Bukankah semuanya sudah kau daftarkan? Bagian ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan peduli. Tak satu detik pun kita lewati dengan setiap kesusahan duka citanya. Tuhan biar. Tak pernah. Bahkan firman Tuhan sendiri menyaksikan bahwa sehelai rambut jatuh itu pun Tuhan ketahui. Gak ada yang terjadi satu detik pun tanpa Tuhan menyertai. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita kuatkan lagi iman percaya kita. Dengan selalu berserah. Tetapi juga bukan hanya percaya berserah dan tidak melakukan apa-apa. Apa yang perlu kita lakukan? Hidup kita ini harus di-upgrade. Hidup kita ini harus ditingkatkan mutunya. Hidup kita ini harus berdampak walaupun kita harus di rumah saja. Ada kebenaran-kebenaran yang harus kita perjuangkan. Kebenaran firman Tuhan yang harus kita saksikan kepada anak, istri, suami, kepada tetangga kita. Harus kita perjuangkan di tengah ketakutan, di tengah kekalutan, di tengah kekhawatiran, kesusahan yang sedang melanda kita, keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita. Mari kita tampil menjadi orang-orang percaya yang menjadi teladan. Bapak Ibu Saudara, jika Daud yang mungkin jikalau kita yang ada di posisinya melihat seperti tidak ada jalan, tapi ia tetap percaya. Bagaimana dengan kita yang saat ini sedang mengalami situasi dan kondisi di mana kita dikurung supaya kita aman? Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya untuk kita sekali adalah, jikalau Daud berjuang karena kebenaran untuk Tuhan, tapi ia tetap dikejar-kejar, bagaimana dengan kita? Ada banyak kekhawatiran dan kesusahan yang datang, sangat mungkin oleh karena kelalaian kita. Karena kesusahan yang kita buat sendiri. Ketidaktelitian kita, ketidakmampuan kita untuk memanajemeni ekonomi, memanajemeni keluarga kita, memanajemeni keuangan kita. Ada banyak kesusahan, kekhawatiran yang kita alami oleh karena diri kita sendiri. Dan itu sangat wajar kita alami. Dan memang harus kita alami hal-hal yang menyakitkan oleh karena kesalahan kita, karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Tapi perjuangan kita pada minggu ini, pada hari-hari kita ke depan, apakah kekhawatiran dan kesusahan yang kita alami karena kita berjuang untuk kemuliaan nama Tuhan? Kiranya ini menjadi pedoman, menjadi kekuatan kita, bahwa apa yang kita alami ini
belum seberapa. Jikalau penderitaan yang Daud hadapi itu boleh lewat, boleh dilalui, Tuhan menolong. Apalagi kita. Kita jauh lebih banyak bersyukur. Kita harus jauh lebih banyak bersukacita. Dan tetap semangat. Tuhan beserta saudara. Amin.